Mas, tidur dulu deh. Tapi gimana caranya tidur kalau dengar suara kayak gitu terus ya? Sebagai warga Jawa Timur Tulen, saya tuh udah tahu fenomena ini udah dari zaman purba kayaknya ya. Apalagi kalau Agustusan kayak gini, pasti kambuh lagi penyakitnya. Saya tuh sebenarnya anak musik juga. I love music to the bone. Oke. Tapi sampai sekarang masih nggak relate gitu sama orang-orang seperti ini. Bukan masalah genre sih, metal sampai keroncong dangdut pun juga saya dengerin kok. Asal desibelnya nggak setinggi itu. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Iya nggak boleh dong, karena ini banyak sekali loh efeknya ke saraf kita. Menurut WHO, batas aman kita mendengarkan itu adalah 85 desibel. Itu pun hanya boleh didengerin selama 8 jam. Setiap kenaikan 3 desibel, batas waktu yang dibolehkan untuk mendengarkan itu juga ikut turun. Jadi kalau sound horeg itu 100 sampai 120 ya, berarti kita tuh cuman boleh dengerin sekitar 10 menitan aja, bukan 10 jam. Pertama, stimulasi yang berlebih dan jangka panjang pada saraf 8, itu saraf yang mengatur pendengaran dan juga keseimbangan kita, itu lama-kelamaan juga akan merusak saraf tersebut. Kondisi ini dinamakan NIHL alias Noise Induced Hearing Loss, yang ditandai dengan tinnitus atau telinga berdenging, bahkan sampai penurunan pendengaran, yang sifatnya bisa permanen loh. Kemudian gangguan tidur. Nah ini saya curiga Mas Edi ini juga udah kena. Karena rangsang suara yang keras itu akan diteruskan ke amigdala. Ini adalah area otak yang mengatur emosi kita, fase tidur, dan juga arsitekturnya. Sehingga tidur kita itu tidak nyenyak dan ketika bangun pun jadi tidak puas. Ketika menerima suara keras, tubuh kita tuh sebenarnya tidak bisa membedakan ini tuh suara bom atau sound horeg atau tembakan. Jadi itu tuh akan mengaktifkan sistem simpatis kita, fight or flight. Apalagi kalau kita punya fobia terhadap suara keras. Karena fobia suara keras itu adalah salah satu fobia yang alami yang didapatkan sejak lahir. Nah, otomatis tubuh itu akan menganggap ini adalah sebuah ancaman sehingga mengeluarkan hormon kortisol sebagai bentuk dari stres kita. Hormon ini juga bisa menurunkan daya ingat dan juga konsentrasi. Kayaknya Timothy Ronald kemarin lebih cocok deh kalau ngerosting orang ini. Sebenarnya kalau efek ini tuh kenanya cuman ke orang-orang itu aja, itu nggak apa-apa. Masalahnya ini udah kayak efek asap rokok ya. Semua orang yang di sekitarnya juga bisa kena. Ini sudah terbukti di Pati, di Malang, dan juga Lumajang. Rumah-rumah warga itu bahkan sampai rontok gitu. Ada juga ibu-ibu muda yang meninggal katanya sakit jantung. Bahkan fasilitas warga pun juga sampai harus dirusak gitu gara-gara ini. Dan yang menarik, terjadi lonjakan pasien dokter THT di Lumajang. Wah. Makanya sampai keluar fatwa haram dari MUI ya. Ternyata malah cuma diganti namanya doang supaya tidak mengesankan konotasi negatif. Lah kocak ya. Kok kayak susah amat gitu dikasih taunya ya, kayak nggak mau dengerin gitu. Gimana mau dengerin kalau telinganya rusak? Saya punya ide, kenapa nggak dikumpulin aja sound itu di suatu lokasi yang tertutup, misalkan kayak studio musik, atau boleh bioskop tuh. Wes yo rek, kene iku nggawe Jawa Timur sing premium wae lah. Koyok tonggo sebelah iku lek iso sih, lagune lek enak-enak ngono. Nah, mumpung Agustusan juga nih, mari kita bersatu untuk Indonesia merdeka. Merdeka dari penjajahan suara. Kalau dari kalian ada solusi apa nih? Tulis di kolom komentar ya.